Mari kita ibadah. Shalom adik-adik, senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam ibadah di sore hari ini. Kakak-kakak di sini percaya adik-adik dalam keadaan tubuh yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Yuk sama-sama siapkan hatimu, bangkit berdiri, kita akan memuji dan menyembah Tuhan di sore hari ini. Nyanyikan pujian Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekali lagi, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Adik-adik, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan karena Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Saat ini kami akan memulaikan ibadah sekolah minggu kami pada hari ini Tuhan. Biarlah buka hati kami, buka telinga kami Tuhan, agar kami mau siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan pada hari ini. Terima kasih kami siap sekolah minggu pada hari ini di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Nah adik-adik, saatnya kita akan memuji Tuhan. Sebelum kita memuji Tuhan, mari kita serukan haleluya sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Tanganku ke depan. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama.
anak sekolah minggu dengar-dengaran, nurut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima upahnya. Adik-adik sekalian, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hatimu, kita nyanyikan pujian di hadapan Tuhan. Firman Tuhan kudengar. Firman Tuhan kudengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan kudengar. Firman Tuhan kudengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku, ku ingin bertumbuh subur, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Shalom adik-adik di rumah. Sore hari ini siapkan hati kita akan dengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur sore hari ini kami boleh mendengar lagi kembali cerita firman-Mu. Berkati urapi Kak Engki akan melayani. Adik-adik semua di rumah boleh mendengar dengan baik, konsentrasi, duduk diam untuk dengar firman-Mu, boleh mengerti kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk dengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Apa yang harus kita lakukan sebelum kita dengar cerita firman Tuhan? Sama-sama bangkit berdiri adik-adik. Dengar firman Tuhan, simpan dalam hati, berakar, bertumbuh, berbuah. Sekali lagi. Dengar firman Tuhan, simpan dalam hati, berakar, bertumbuh, berbuah. Ya, sore hari ini ada di rumah, kakak percaya semua kita sehat ya, amin. Mari buka Alkitab kita. Kita buka di dalam Yeremia, kitab Yeremia perjanjian lama, pasal yang ke-17 ayat yang ke-7. Sekali lagi, Yeremia 17 ayat yang ke-7. Ini ayat yang tidak asing lagi. Nanti yang dibacakan satu ayat ini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Nah, jadi sore hari ini Tora akan belajar sama-sama dengan judul firman Tuhan, mengandalkan Tuhan. Boleh katakan sama-sama, mengandalkan Tuhan. Apa sih arti kata mengandalkan? Nah, mengandalkan artinya kita menaruh kepercayaan kepada seseorang atau kepada sesuatu. Jadi sekali lagi, arti kata mengandalkan adalah menaruh kepercayaan kepada seseorang atau kepada sesuatu. Nah, kakak kasih contoh ya, Nah, biasanya kalau di rumah ada saja hal-hal yang kita sebagai anak-anak, adik-adik di rumah khususnya, mungkin kita tidak bisa untuk mengerjakan itu. Mungkin karena kita masih kecil atau kita belum punya kekuatan, kemampuan seperti orang dewasa atau papa kita atau kakak kita. Contohnya, kalau kita mau mengangkat sesuatu, misal contoh galon air minum, aqua ya. Nah, biasanya ada orang yang harus bisa mengangkat itu.
Nah, biasanya siapa? Biasanya papa kita, karena lebih besar dan lebih kuat. Nah, selalu kita percaya cuma papa kita yang bisa angkat itu. Tapi mungkin ada juga mama-mama yang super yang bisa angkat itu ya. Nah, kita bisa andalkan kepada mama kita atau ke papa kita. Nah, jadi itu contoh. Kita percaya bahwa sebuah botol aqua yang berisi air full itu yang bisa mengangkat itu cuma papa atau mama kita. Kalau kita belum bisa. Kalau ketika kita sudah haus sekali tapi air belum ditaruh di atas dispenser, pasti kita harus minta tolong kepada papa atau mama kita. Nah, itu contohnya. Yang kedua misalnya apa ya? Mengandalkan. Misalnya kalau kita dapat PR dari sekolah, dari guru ya, mungkin ada pelajaran yang bagi kita itu sulit. Nah, biasanya siapa yang kita andalkan? Siapa yang kita percaya bisa mengerjakan tugas itu? Mungkin papa yang bisa bahasa Inggris contohnya. Kalau mama bisa matematika. Jadi kalau misalnya tugas matematika kita sudah yakin percaya 100%, kita panggil siapa? Oh, mama kita yang bisa kerjakan itu. Kita andalkan pasti mama bisa kerjakan itu. Kalau kita menghadapi kesulitan bahasa Inggris, mungkin kita panggil papa kita yang bisa mengerjakan itu. Nah, itu contoh ya. Mungkin ada juga ya hal-hal yang lain yang kita mengandalkan seseorang untuk melakukan apa yang tidak bisa kita kerjakan, atau sesuatu yang tidak mungkin kita kerjakan. Jadi kita andalkan seseorang. Nah, kita percayai ada seseorang yang bisa mengerjakan itu. Nah, judul firman Tuhan sore hari ini mengandalkan Tuhan. Berarti mengandalkan Tuhan berarti kita menaruh kepercayaan kepada Tuhan satu-satunya. Menaruh kepercayaan kita, menaruh harapan kita kepada Tuhan, bukan yang lain. Itu arti mengandalkan Tuhan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, Kakak percaya mungkin ada hal-hal yang tidak mungkin, tidak bisa kita lakukan. Dan kita tidak mungkin bisa andalkan mungkin orang tua kita tidak bisa andalkan tetangga kita tidak bisa andalkan siapapun oma opa kita. Dan yang bisa kita andalkan cuma kepada Tuhan Yesus. Nah, jadi mengandalkan Tuhan Yesus artinya kita menaruh kepercayaan satu-satunya, tidak ada lain, hanya kepada Tuhan. Harapan kita cuma kepada Tuhan, apapun itu. Nah, firman Tuhan katakan bahwa diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkati. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan, sesuai firman Tuhan yang sudah kita dengar, kita baca sore hari ini, bahwa orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh kepercayaannya satu-satunya kepada Tuhan, harapannya kepada Tuhan, maka dia akan berhasil. Dia tidak akan mengalami yang namanya kegagalan. Dia akan berhasil dalam hidupnya. Kayaknya juga belajar setiap hari memulai hari yang baru, datang berdoa dan mengandalkan Tuhan. Kayaknya suka berdoa begini, Tuhan, kami andalkan Tuhan sepanjang hari ini, apapun yang akan kami kerjakan, apapun yang akan kami selesaikan, apapun itu pekerjaan, pelayanan, kayaknya selalu berdoa, andalkan Tuhan. Kayaknya kasih contoh ya, misalnya kayaknya mau keluar, biasa kan sepanjang hari kayaknya pakai kendaraan motor, kayaknya selalu belajar untuk berdoa, mengandalkan Tuhan. Karena ada hal-hal yang di luar kemampuan kita, di luar jangkauan kita mungkin sudah hati-hati di jalan, tapi ada saja yang bisa terjadi di jalan. Tapi kayak percaya, ketika kayak belajar untuk mengandalkan Tuhan dalam perjalanan, dalam apapun, kayak bisa lihat perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan. Dan sebaliknya kita belajar sore hari ini ada di rumah, kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, firman Tuhan kalau kita baca lagi ya di ayat tadi, di ayat setelah itu, bahwa terkutuk orang yang mengandalkan manusia. Ternyata orang yang mengandalkan manusia itu dikatakan terkutuk, artinya tidak akan mengalami hal yang baik dalam hidupnya, tidak akan melihat keberhasilan dalam hidupnya, akan mengalami kegagalan selalu, setia senantiasa kalau kita terus mengandalkan manusia. Nah, banyak kali kan kita ketika menghadapi sesuatu, contoh kalau sakit, kalau kita sakit, siapa yang kita cari terlebih dahulu?
Biasanya kita langsung timbul dalam pikiran kita apa? Dokter atau obat. Salahkah kalau kita memanggil dokter, pergi ke dokter atau rumah sakit? Sama sekali tidak salah. Tapi yang salah kalau ketika kita sakit, kita tidak berdaya, yang pertama kita cari itu dokter. Ya, yang benar adalah ketika kita menghadapi masalah pergumulan, sakit penyakit, apapun itu, flu, demam, batuk atau apapun, apalagi sekarang lagi virus corona, siapa yang kita andalkan untuk melindungi kita, menjaga kita? Setiap hari Kengki berdoanya begini, Tuhan jauhkan dari paparan virus corona. Itu contoh ya, Kengki belajar mengandalkan Tuhan supaya kita dijauhkan dari segala sakit itu. Nah, kita mengandalkan Tuhan. Nah, kita akan belajar bagaimana sih caranya, kita mengandalkan Tuhan. Tadi Kengki sudah bilang orang mengandalkan Tuhan diberkati oleh Tuhan. Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, kita terkutuk, kita tidak akan mengalami hal-hal yang baik dalam hidup kita. Misalnya contoh kita lagi menghadapi ujian, ulangan sekolah, banyak pelajaran kita belajar. Siapa yang kita andalkan? Tuhan? Atau kita buat satu cakaran kecil, lembaran? Itu kan orang Manado bilang untuk baspik ya, mencontek. Itu yang kita andalkan. Ya sudah, tidak perlu belajar. Ada contekan, aman. Nah, itu bukan mengandalkan Tuhan. Nah, bagaimana caranya kita mengandalkan Tuhan? Nah, Kengki ingat mungkin teman-teman ada di rumah ingat Raja Daud waktu bangsa Israel menghadapi bangsa Filistin pada waktu itu. Ada pejuang pahlawan mereka yang gagah perkasa namanya Goliat. Waktu diperhadapkan di depan barisan tentara Israel, semua tentara Israel, Raja Saul pada waktu itu yang memimpin Israel ketakutan. Tidak ada yang maju berani untuk melawan Goliat. Tetapi waktu itu ada Daud yang masih kecil, masih remaja, dia maju. Padahal tidak ada yang dia bisa andalkan. Goliat itu seorang pendekar yang sudah dilatih berperang dari dia masih muda. Dia punya tongkat, perisai, baju tentara yang luar biasa. Tidak ada yang Daud bisa andalkan untuk mengalahkan Goliat. Tapi Daud maju, dan kita tahu akhir dari cerita ini Daud menang. Kenapa? Karena Daud mengandalkan Tuhan. Nah, bagaimana cara yang mengandalkan Tuhan? Caranya mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Pertama, kita harus berdoa kepada Tuhan. Segala sesuatu yang kita hadapi, apapun itu, sulit apapun, dahului semua dengan doa. Contoh saya kayak katakan tadi, sakit, tidak salah kita minum obat, tidak salah sekali lagi kita datang ke dokter, ke rumah sakit. Tapi hal yang pertama harus kita lakukan adalah kita berdoa kepada Tuhan. Apapun itu, kita menghadapi ujian atau apapun, dahului, awali semuanya dengan doa. Nah, yang pertama, bagaimana cara kita mengandalkan Tuhan? Kita berdoa kepada Tuhan, mengawali segala sesuatu dengan doa. Yang kedua, setelah kita berdoa, ada orang setelah dia berdoa, dia pasti pasrah, diam, tidak buat apa-apa. Bukan itu mengandalkan Tuhan. Jadi mengandalkan Tuhan, setelah kita berdoa, mengawal dengan doa, kita lakukan apa menjadi tugas kita. Amin. Karena orang yang percaya, orang yang beriman, orang yang melakukan sesuatu, bertindak dengan imannya. Amin. Jadi kalau kita menghadapi ujian, bukan mengandalkan contekan, perbuatan, tindakan yang harus kita lakukan apa? Kita belajar sungguh-sungguh, belajar dengan giat, belajar, dan kita andalkan Tuhan. Nah, kita belajar sama-sama. Kayaknya juga belajar, adik-adik di rumah kita belajar supaya kita jadi orang, anak-anak, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, yaitu adik-adik yang mengandalkan Tuhan. Amin. Firman Tuhan Yesus berkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah diberkati dengan firman-Mu. Kami mau belajar dari masa kami masih kecil. Dalam segala hal, sesuatu yang akan kami kerjakan, kami mengandalkan Tuhan. Kami menaruh kepercayaan kami satu-satunya hanya kepada Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk terus melakukan firman dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus
Kami berdoa, bersyukur, haleluya. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita akan berikan persembahan. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau memberikan persembahan. Biar dengan sukacita dan tulus hati, kami mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Silahkan berikan persembahannya. Dan sama-sama bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah di sore hari ini. Naikkan pujian sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur sore hari ini Tuhan sudah tolong ibadah Keep Progress kami. Berkati semua kakak-kakak kami yang sudah melayani, semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga yang ada di rumah kami masing-masing sudah diberkati oleh Tuhan. Persembahan yang diberikan diberkati oleh Tuhan. Kami mau belajar dari firman Tuhan yang sudah kami dengar dari masih kami kecil. Kami belajar dalam segala hal Tuhan Yesus. Kami mengandalkan Engkau satu-satunya yang kami percaya di dalam hidup kami untuk melakukan banyak hal dalam hidup kami Tuhan. Masa depan kami, studi kami, sakit penyakit dan apapun Tuhan, kami belajar mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, bersyukur. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah memberkati kami, setiap kami yang sudah beribadah, baik kakak kami yang sudah melayani, dan adik-adik kami semua yang ada di rumah, sudah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa. Sampai jumpa teman-teman. Dadah.